Bagaimana dulu Maulana Syekh pertama disebut Maulana, ya dengan niat ngiring cara-cara guru besar kita kepada gurunya, maka kitalah yang bertanggung jawab. Jangan pimpinan kita dicaci maki oleh orang gara-gara kata Maulana, kita diam. Nah, kita harus tahu. Nah, jadi itu jawaban Maulana Syekh dulu. Ya, setelah dijawab oleh penulis hizib pertama, kata-kata Maulana, karena pelungguh setiap menyebut guru pelungguh selalu mengatakan Maulana. Tiang ngiring pelungguh, lamun ngeno niatnya jak bagus, lagu ente tanggung jawab. Artinya jangan Maulana Syekh yang dipersoalkan oleh orang kata-kata Maulana, lalu Maulana Syekh yang jawabkan dirinya. Nah, kita bertanggung jawab, terutama yang memberi. Nah, kita para masyayikh Dewan Mustasar, di saat juga pemberian gelar Maulana dan Tuan Guru Bajang pindah kepada putra beliau, itu yang usulkan. Kalau ada besok di kemudian hari ada yang mempersoalkan kata-kata ini, kita yang bertanggung jawab, para masyayikh, para Dewan Mustasar. Itu kata-kata Maulana pertama kali diucapkan oleh penulis hizib yang pertama. Kemudian setelah Maulana, Abul Madaris wal Masajid, kali itu sudah tidak ada orang mempersoalkan. Karena Maulana Syekh lah orang yang pertama kali membangun madrasah yang berkembang. Pernah ada dulu madrasah sebelum Maulana Syekh membangun madrasah, tetapi madrasah itu la yamut wa la yahya. Ya. Tidak bermutu dan tidak berdaya. Tidak hidup karena tidak punya biaya. Mati madrasah itu. Sehingga Maulana Syekh lah orang yang pertama kali membangun madrasah dengan lika-liku yang sangat panjang, yang itu terkandung semua di dalam hizib Nahdlatul Watan. Nah, sehingga beliau diberi gelar Abul Madaris wal Masajid. Ya, beliau mengikuti cara Rasul, karena masjid dijadikan menjadi pusat dakwah Islamiyah, pusat musyawarah, pusat tempat berbicara tentang kemaslahatan umat. Beliau mengisi masjid-masjid untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Islam di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Beliau diberi gelar Abul Madaris wal Masajid, Muassisi Nahdlatul Watan, pendiri Nahdlatul Watan. Itu tidak ada persoalan, sudah jelas. Nah, kemudian Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan ada Al-Pansyuri, ada Al-Ampenani. Nah, ini perlu kita sebagai warga Nahdlatul Watan, jangan kita ditanya orang bangga-bangga. Ya. Dulu waktu Maulana Syekh di awal penulis hizib yang pertama juga menuliskan Al-Pansyuri. Maulana Syekh bertanya dan menegur yang menulis pertama mengadakan Al-Pansyuri, lamun guru-gurungku ja Al-Ampenani. Sebab lamun Al-Pansyuri beci aku. Kecil saya kalau saya hanya menjadi ulama di Pancor. Maka guru-guru saya menyebutnya Al-Ampenani. Apa jawaban penulis hizib? Lagu tiang bait berkat karena pelungguh lahir di Pancor. Aku lahir di Pancor, lagu beci aku lamun ku tebangsang isi Al-Pansyuri. Guru-guruku ja Al-Ampenani. Karena semua bisa dilihat di syarah Nahdlatul Zainiyah, di Tuhfatul Ampenaniyah, bagaimana komentar Maulana Syekh di situ tentang Al-Ampenani. Jadi semua orang yang berhaji datang ke Mekah dari wilayah Indonesia Timur selalu melalui Ampenan.
Pelabuhan Ampenan. Sehingga orang Mekah menganggap bahwa Ampenan itu seluruh Indonesia bagian timur. Luas, luar biasa. Nah, itu sebabnya Al-Maqfurlah Maulana Syekh Kayun disebut Al-Ampenani di dalam hizib itu dulu, tetapi penulis hizib pertama bertahan karena Maulana Syekh lahir di Pancor. Ya akhirnya Maulana Syekh bijaksana, awak lagu benda setanggung jawab. Itu bahasanya Maulana Syekh kepada muridnya. Jadi bagaimana kita sekarang di hizib kita mengatakan Al-Ampenani? Apakah ini bertentangan dengan apa yang saya sampaikan pada pengajian pertama hizib Nahdlatul Wathon? Yang di situ kita katakan jangan dirubah iramanya karena hizib itu kumpulan doa yang teratur. Kita tidak merubah. Ya. Kenapa kita tidak merubah? Kita kembalikan kata-kata Al-Ampenani itu sesuai dengan keinginan pengarangnya. Apa dalil kita? Asyai'u iza raja'a ila aslihi la yus'alu anhu. Sesuatu kalau kita kalau pulang ke rumahnya jangan ditanyakan. Kita kembalikan Al-Ampenani sesuai dengan pekayunan pendirinya yang ingin ditulis di hizib itu Al-Ampenani, kita bukan merubah, tetapi kita kembalikan kata-kata itu sesuai dengan keinginan pendirinya. Maka tatkala kita kembalikan itu sesuai dengan keinginan pendirinya, tidak perlu dipersoalkan. Karena tatkala kita sebut Ampenani, masuk Kopang, masuk Peraya, masuk Anjani. Tapi kalau kita sebut Kopang, tidak masuk Lombok Timur, tidak masuk Lombok Utara. Tatkala kita sebut yang besar, maka yang kecil ikut masuk. Tetapi kalau yang kecil kita sebut, yang besar tidak masuk. Maka bangga Maulana Syekh kalau disebut Al-Ampenani. Bahkan gelar beliau dari guru-gurunya Alimu Ampenan, Alamun bil Ghalabah. Ya, mesak-mesakne kanggo teparan ulama li Ampenan. Itu gelar beliau Alimu Ampenan. Maka beliau sangat bangga, senang kalau disebut Al-Ampenani. Yang kedua, kita bisa merujuk kepada kitab Nahdlatuz Zainiyah yang beliau karang sendiri. Beliau yang tulis, beliau yang mengeluarkan, beliau yang baca. Yaqulu raji afwi rabbihil majid Al-Ampenani najlu abidil majid. Padahal bisa beliau mengatakan Al-Pansori najlu abidil majid. Ya. Al-Pansoriyu najlu abidil majid. Bisa ditimbang, tidak salah juga timbangannya secara arut. Tetapi Maulana Syekh mengatakan Al-Ampenani najlu abidil majid. Nah, jadi secara bahasa balagahnya, karena Maulana Syekh ahli balaghah, ditegur kita yang mengatakan seperti itu, beliau ingin Al-Ampenani. Nah, tetapi bukan salah orang yang mengatakan Pansori. Silahkan yang mau bilang Al-Pansori, kita tidak pernah persoalkan. Orang bilang Al-Pansori silahkan, karena memang beliau lahir di Pancor dan hizib-hizib lama dicetak seperti itu. Tapi jangan menyalahkan orang yang mengatakan Al-Ampenani, karena kita kembalikan keinginan Maulana Syekh sesuai dengan ya kesenangan beliau. Karena Maulana Syekh luar biasa dia hargai pengakuan-pengakuan gurunya, gelar-gelar dari gurunya. Bahkan saya pernah mendengar Al-Maqfurlah Maulana Syekh dulu mengatakan, olamunaku aku terkenal di alam gaib aran Al-Ampenani. Itu saya tidak dapat cerita, saya sendiri yang dengar Al-Maqfurlah Maulana Syekh mengatakan, alam gaib aku terkenal ku Al-Ampenani. Jadi kalau disebut Al-Ampenani, beliau maksudnya. Nah, ini bagi kita santri, santriwati, kita harus tahu itu. Jangan kita nanti ikut-ikutan. Pas orang bertanya, kita ikut bertanya kepada diri kita lagi. Iya, saya jumpai begitu-gitu aja. Nah, jadi
kitab pengganti Maulana Syekh mengembalikan kata-kata Al-Ampanani itu sesuai dengan keinginan pengarangnya. Karena dulu dipertahankan karena ingin membuat sejarah, karena beliau lahir di desa Pancor. Pancor itu desa. Sedangkan Ampenan itu oleh guru-guru beliau menganggap bahwa semua wilayah timur Indonesia ini karena harus lewat Ampenan orang datang ke Mekah, dianggap Ampenan itu sampai Papua, sampai terus ke timur. Ya, berarti itu besar. Tandanya guru besar kita adalah ulama besar yang bahkan beliau seperti yang Tiang katakan tadi, dalam ilmu diberikan beliau alimu Ampenan. Satu-satunya ulama yang boleh diberi gelar ulama di Ampenan adalah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, itu sebab lahirnya kata-kata Al-Ampenani. Apakah kita merubah? Kita tidak merubah. Kita kembalikan kata-kata itu kepada hizib sebagaimana diinginkan oleh penulis, oleh pengarangnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kemudian di penghujung ada Al-Masyhur. Kata-kata Al-Masyhur itu gelar Bapak Maulana Syekh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada murid beliau yang soleh luar biasa, ahli wirid luar biasa, didatangi oleh Nabi Ibrahim. Kan kalau nabi-nabi itu walaupun bertemu dalam mimpi itu sama. Man ro'ani fil manam faka'annama ro'ani fil yaqazah. Siapa memimpikan saya, sama artinya dengan dia bertemu dalam keadaan tidak tidur. Nah, Maulana Syekh, murid beliau, tempat mengirim Nabi Ibrahim kirim salam kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Salamku tipa gurunde Syekh Zainuddin Al-Masyhur, disebut Al-Masyhur. Nah, itu sebabnya dinaikkan di dalam hizib Nahdlatul Wathon, kata-kata Al-Masyhur itu adalah gelar Bapak Maulana Syekh dari Nabi Ibrahim. Sangat senang Maulana Syekh disebut itu. Tapi tidak mungkinlah beliau nyuruh-nyuruh kita nyebut itu, karena beliau kewaliannya saja beliau sembunyikan. Gelar-gelar beliau banyak disembunyikan. Gelar-gelar beliau dari guru-gurunya banyak yang beliau sembunyikan. Maka kewajiban kitalah sebagai murid untuk menceritakan murid-murid kita, teman-teman kita, warga kita, agar kita tahu guru kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak sama dengan Tuan Guru Zainuddin, tidak sama dengan Lalu Zainuddin, tidak sama dengan yang lain-lain. Karena beliau adalah Baqiyatus Salafis Saleh. Beliau orang yang semestinya hidup di zaman dulu, di zaman salaf, tetapi Allah lahirkan badan beliau di akhir zaman di abad ke-20. Maka beliau adalah ulama waliullah di abad ke-20. Nah, itu alamat Fatihah yang kedua kepada pengarang hizib Nahdlatul Wathon. Yang kedua, wali usulihi. Yang ketiga, wali furu'ihi. Yang keempat, wali muhibbih. Coba kita renungkan bersama, supaya kita tidak banyak menambah-nambah Fatihah lagi. Karena Maulana Syekh setiap kita nerima ijazah ilmu-ilmu rahasia, selalu beliau pesan, mulaikan dengan Fatihah hizib. Berarti yang tiga itu maksudnya. Jadi yang kedua, wali usulihi.
Kepada siapa Fatihah yang kedua ini? Wali usulihi. Seluruh ina amak papuk baluk nenek moyang Maulana Syekh sampai Nabi Adam ke atas los. Itu arti wali usulihi. Wali furuihi, semua anak cucu terus ke bawah ke samping sampai hari kiamat. Itu sudah masuk pada wali furuihi. Jadi walaupun tidak kita sebut umi-umi kita, tidak kita sebut cucu-cucu beliau, sudah masuk pada wali furuihi, cabang. Saran cabang itu jok lempeng, jok atas, jok bawah, semuanya cabang. Nah, jadi itu. Bahkan mohon maaf, sering umuna marah. Tatkala ada orang nambah-nambah Fatihah, ceketan amangku. Wah selepuknya lengkap, lamun amangku telu Fatihah sudah lengkap ke bawah ke atas, kata beliau. Karena sering ditambah semakin salah. Kadang-kadang salah mengucapkan, salah menyebut orang-orangnya. Nah, sehingga cukup. Yuk perhatikan. Guru kita semua, Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri, tidak pernah beliau tambah, mesti Fatihah yang 3. Karena sudah habis semuanya. Li usulihi, kepada Bapak Maulana Syekh sebagai pengarang, sebagai pembawa nikmat, sumber nikmat kita yang dibawakan dari Mekah, ilmu beliau. Nah, beliau kita alamatkan Fatihah yang kedua, kemudian kepada ibu bapak beliau yang berjasa kepada beliau. Kalau tidak ada ibu bapak beliau, tidak ada beliau. Tidak ada nenek beliau, tidak ada umi beliau. Terus ke atas. Makanya wali usulihi. Seluruh asal usul nenek moyang ke atas sudah masuk dalam Fatihah yang kedua. Wali furu'ihi, anak cucu turun-temurun ke bawah, ke samping. Itu sudah masuk semua keluarga Bapak Maulana Syekh. Lalu wali muhibbih yang keempat, kepada semua yang cinta kepada beliau. Kita-kita ini masuk semua. Artinya apa? Karena ini hizib ini sebagai pedoman kita dalam berjuang. Berarti di saat Maulana Syekh membuat hizib, membuat madrasah ini, banyak orang yang tidak senang kepada Bapak Maulana Syekh. Maka pencinta beliau kena dengan Fatihah ini. Yang tidak cinta kepada beliau, yang menghina beliau, yang mengusir beliau, tidak kena dengan Fatihah yang kedua. Nah, maka selain keluarga-keluarga dekat beliau, juga pencinta-pencinta beliau, murid-murid beliau, para warga Nahdien Nahdiyat yang senang. Yang tidak senang kepada beliau tidak masuk dalam Fatihah yang kedua. Karena beliau batasi dengan wali muhibbih dan orang-orang yang senang. Berarti banyak orang yang tidak senang dulu kepada Bapak Maulana Syekh. Kira-kira kepada pengganti Maulana Syekh juga ada orang tidak senang atau semua orang senang? Ya. Fadhal Syedi. Taib. Ustazin. Ustamin Suya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, kalau ada orang nambah-nambah tidak sih salah. Cuma kalau menambah supaya tambahnya yang benar. Sama dengan kita mengubah talqin ala zalika hayyaita. Itu semakin salah. Jadi yang benar ala zalika huyita rodiya yarda. Jadi hayya harita rodita. Ya, jangan hayyaita semakin salah. Ala zalika hayita. Secara sarafnya radiya yarda. Radiya bertemu dengan dhamir rafa mutaharik menjadi hayita. Bukan salah huyita, tetapi pasangannya yang tidak pas. Hidup berpasangan dengan kehormatan, mesti hidup berpasangan dengan mati. Itu sebabnya ala zalika hayita wa ala zalika mutta. Sekaligus kita luruskan karena banyak kita dengar diperbaiki, perbaikannya semakin salah. Ala zalika hayyaita, ala zalika macam-macam. Ya, jadi kalau mau supaya dan itu bukan mutta, itu bukan segat majhul, tapi itu segat maklum. Makanya pasangannya ala zalika
hayita wa ala dzalika mutta secara sharafnya. Jadi ala wazni radiyah. Raditu billahi rabban. Nah, ini Fatihah yang kita alamatkan kepada guru kita. Jadi itu wali muhibbih, semua pencinta. Baik itu orang Nahdiyin maupun bukan Nahdiyin, tetapi dia muhibbin, muhibbih. Dan itu beliau katakan muhibbih, bukan muhibbin, tapi muhibbina. Tetapi karena idhafat maka dibuang nunnya menjadi wali muhibbih. Dan semua orang yang cinta kepada Bapak Maulana Syekh. Kalau kita cinta kita atau enggak? Kalau kita cinta, masuk kita dalam Fatihah yang kedua itu. Se-Indonesia orang berhizib selalu mengatakan wali muhibbih. Kita tidak tahu diri kita, sedang kita tidur, sedang kita merokok, sedang kita di sawah, didoakan oleh umat seluruh Indonesia yang berhizib. Nah, itu sebabnya Maulana Syekh dulu waktu beliau hayat mengatakan, andaikan ada orang bersumpah mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih paling banyak mendoa kaum muslimin selain Nahdlatul Wathon, kata beliau, dia tidak kena dengan kifarat. Dia tidak kena kifarat sumpah. Karena ini mulai kita dari Fatihah saja sudah, ya wali usulihi, wali furuhi, wali muhibbih. Nah, ini bentuk mukafaah kita. Tidak mungkin ada orang murid yang bisa membalas jasa al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Paling tidak pada'ulah, kita balas dengan doa. Maka Fatihah yang kedua itu dialamatkan kepada 4 golongan. Pertama, guru besar kita sebagai pengarang hizib yang membawakan kita ajaran Islam, mewarisi ilmunya Rasul, dibawakan ke kita dari tempat kelahiran Rasul, tempat turunnya Al-Quran, dibawakan kita ke Lombok pada khususnya, Indonesia pada umumnya. Maka berkewajiban kita ya berterima kasih kepada guru besar kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang tadi dengan gelar-gelarnya. Kemudian yang kedua, karena beliau lahir dari ibu bapak nenek moyang terus ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam. Terus ke bawah wali furu'ihi, seluruh anak cucu turun temurun kena dengan Fatihah yang kedua. Kemudian wali muhibbih, berarti 4 alamatnya Fatihah yang kedua. Paham kita semua? Nah, itu jangan sampai kita karena benci kita kepada seseorang lalu tidak mau kita baca Fatihah gara-gara disebut Al-Amfanani. Beliau kita ini hadir Al-Misri ya, sebagai sebuah ya, baik. Jadi itu menandakan bahwa orang hebat, orang besar. Nah, Maulana Syekh inginnya digandengkan nama beliau dengan nama daerah yang besar, karena Lombok ini pulaunya kecil, gunungnya besar. Kalau orang pandai mengkaji pasti bersyukur 1000 kali. Tapi karena kita tidak pandai mengkaji, baru aja teman kita baca Al-Amfanani enggak jadi baca Fatihah. Itu karena terlalu benci kepada ya orang. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan gara-gara kita benci kepada sekelompok orang, segolongan orang, kita tidak mau berbuat adil, kita tidak mau beribadah, tidak mau membalas jasa. Nah, ini barangkali karena akan ada pengajian kedua, cukup mungkin yang cukup supaya nyambung Fatihah yang pertama dulu yang kita alamatkan, membalas jasa kepada 5 golongan Nabi kita, para Rasul, para Nabi,
para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, 5 golongan. Sedangkan Fatihah yang kedua habis dari atas ke bawah, dari samping ke kanan, habis sampai pencinta-pencinta beliau, ya 4 golongan yang tadi. Kemudian bagaimana yang ketiga? Bagaimana komentar Maulana Syekh terhadap ada kalimat li jami'il ulama'il amilin wal auliya'il arifin? Mudah-mudahan nanti akan disambung oleh Sanak Tiang, Profesor